Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bisa muttasil ila man jawda mau ala qala babun fil musyriki yadkhulul masjidah. Orang musyrik masuk ke dalam masjid. Boleh enggak orang musyrik masuk ke dalam masjid? Obi wa hadatsna Isa bin Muhammad awaitu an Sa'idin al-Maqburi an Sa'id bin Abdullah ibn Mina Amirin annahu sami'a Anas bin Malik yaqul dakhala rajulun ala jabalin, masuk seorang naik onta. Fana khawfil masjidin, diturunin di masjid. Semua qalahu, kemudian demi ikatnya, menyancangnya. Maqala ayyukum Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, namanya di antara kamu yang namanya Muhammad. Rasulullah muttaqiun baina jahlaihim, bisa ketika di belakang mereka. Waqalahu hal abidul muttaqiu, ini yang putih yang sedang itika duduknya. Waqalahu rajul ya bin Abdul Muttalib, hai ibni Abdi al-Muttalib. Jadi kita dikatakan ibni Abdul Muttalib, nisbahkan kepada pamannya. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad ajabtuka, dia mengatakan aku sudah nyaut panggilan engkau. Waqala rajulu ya Muhammad inni sa'iluka, ya Muhammad aku akan nanya kepada engkau. Wasaqal hadisnya itu sekian banyak. Ini kita ini seorang di masjid naik onta. Sebenarnya masjid ontanya dia cangcang. Kalau ontanya dia cangcang, nandakan bahwasanya kotor onta halal. Bukannya orang menjangjang ontanya di dalam masjid. Kotor onta itu halal. Sebagian orang mengatakan kotor onta itu halal. Dia bertanya, ada yang kalau Muhammad, dibilang ini yang sedang itikaf. Maka dia mengatakan, aku sudah menjawab engkau. Orang ini bertanya, ya Muhammad, ini sa'iluka, aku menanya kepada engkau. Wasaqal hadisah, hadisnya dipotong karena panjang. Hadisnya seperti yang kita baca di riwayat Bukhari, aku akan menanya kepada engkau. Dipertanya, apakah Allah yang memerintahkan engkau? Apakah Allah yang menyuruh salat 5 waktu? Apakah Allah yang menyuruh puasa dan sebagainya? Yang mengatakan iya. Kalau Nabi biarkan orang ini berada di masjid, nandakan orang kafir boleh masuk ke dalam masjid asal ada hajat. Ada hajat, ada keperluan, boleh masuk ke dalam masjid. Tidak ada hajat, ya jangan diizinkan beliau masuk ke dalam masjid. Kalau ada hajat, boleh masuk ke dalam masjid. Apa aja hajatnya? Boleh.
begitu sangat hilm, sangat sabar menjawab pertanyaan orang-orang yang menanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabi'ilai qala hadatsana Muhammad bin Amir hadatsana Salamatu hadatsani Muhammad bin Isa hadatsani Salamat bin Qail Muhammad bin Ali bin Ba'in an Quraib bin Ba'in wala bangsa bin Sa'din bin Bakar Imam bin Alba ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam bin Alba Faqadima Ali datang kepadanya Pak Anako bayang tahu inda babil masjid, maka dia menurunkan ontanya di pintu masjid. Tsumma aqalahu, kemudian berjam-jamnya. Tsumma dakhal masjidah, lalu masuk ke dalam masjid. Fadzakarahu, disebut seumpamanya. Wa qala ayyukum ibnu Abil Muttalib, siapa di antara anda anak Abil Muttalib? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana bin Abil Muttalib, aku anak Abil Muttalib. Faqala ya ibn Abil Muttalib wasarah hadisnya. Terusnya dia baca hadis itu panjang seperti yang tadi saya bacakan. Itu yang ditanya oleh sahabat Jam bin Sa'albah. Jam bin Sa'albah masih kafir, masih musyrik, boleh diizinkan masuk ke dalam masjid, menandakan bahwasanya orang kafir masuk ke dalam masjid boleh, asal ada kepentingan. Umpamanya bikin pengeras suara, orang kita nggak ada yang bisa, orang kafir suruh masuk ke dalam untuk memunculkan pengeras suara. Iya. Kalau hajat boleh. Ada hajat. Wabi'ilai qala hadatsana Muhammad bin Yahya bin Faris hadatsana Abdul Razzaq akhbarana Ma'mar an Zuhri hadatsana rajul min Zainab an Sa'id bin Musayyib an Nabi qala yahudu atau Nabi sallallahu alaihi wasallam wajil bil masjid fi sahabihi. Kau lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan duduk di masjid pada sahabat-sahabatnya. Faqalu ya Abul Qasim ma taqulu fi rajulin aw imra'atin zinaya minhum, apa pendapat engkau tentang orang laki-laki dan perempuan yang berbuat zina di antara mereka? Ini menandakan bahwasanya mereka bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang berbuat zina. Zina ini zina muhsan. Kita tahu orang zina kalau sudah muhsan mestinya dirojam, ditibukin sampai mati. Maka orang ini dirajam oleh kita. Mawdu'ati la tazu fi as-salatu, tempat-tempat yang tidak boleh sholat, yang boleh sholat dan tidak boleh sholat. Wabi'ilai qala hadatsana Sa'd bin Musayyib hadatsana Jalil ayat Amas an Mujahidin Nabi bin Umairin, Nabi dari Nuqala, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat ilal ardu tahurun masjidah, dijadikan bagiku tanah suci dan tempat sujud. Ini Nabi menyatakan dalam 6 hal yang dibolehkan kepada kita. Ada 6 hal yang
haruskan kita gunakan. Di antaranya adalah masjid itu, tanah itu suci. Artinya di mana saja kita ketemu tanah pada waktu sholat boleh sholat. Dan masjid berarti semua tanah boleh dijadikan masjid oleh kita. Jadi tidak punya tempat khusus. Kan kayak orang Kristen, orang Yahudi yang mempunyai tempat khusus untuk sholat. Kalau nggak ada tempat khusus nggak boleh. Sebenarnya kalau kita umat Islam di mana aja kita jadikan tempat sujud, tempat sholat boleh. Nabi kita mengatakan a'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Kau diberikan 5 khusus, 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada orang-orang sebelum aku. Nusirtu birra'bi masirata syahrin. Aku kalau mau perang dan sebulan orang dah takut. Itu masjid dan otahur, masjid tempat suci, tanah tempat suci. Fa'ayyuma rajulin min ummati adakatu salatu falyusalli. Oleh pilghanai dihalalkan bagiku wanita. Alhamdulillah lihayin qabli, dan tidak diberikan kepada orang sebelum aku. Waktu itu syafaat, aku diberikan syafaat. Yang lain tidak diberikan syafaat oleh Nabi kita. Wakana Nabi sallallahu alaihi wasallam ila qaumi khassah, dan orang-orang diutus kepada kaumnya khusus. Ubitu ila nasi amma, aku diutus kepada manusia. Ini yang katanya umat itu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Wabi'ilai qala hadatsana Sulaiman bin Dawud akhbarana Ibnu Wahb qala Hatim bin Awiyah Ibnu Asad nama Nabi Sa'id al-Muradi Nabi sallallahu alaihi wasallam anna alian marra Babila. Ali lewat di Babil. Babil yang sekarang kita sebut Babilonia. Babilonia ada di Irak. Waisiru, dia jalan. Faja'al muazinu ila sinuli salatul asri, datang muazin azan untuk sholat asar. Falamma baraza minha muazina faqama sholata, kali dia kelihatan dia memerintahkan kepada yang mengandirikan sholat. Falamma faragha qala inna habbi sallallahu alaihi wasallam an yusalli fil maqbarati. Kasihku Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang aku untuk sholat di kuburan. Sholat dilarang di kuburan. Kuburan yang mana yang dilarang sholat? Ini yang dilarang sholat adalah kuburan yang baru digali, khawatir ada najis badannya. Yang baru digali, khawatir ada najis badannya, maka Nabi larang orang sholat di kuburan. Wa nahya an sholaya fil di Babila. Inna amal umunatun, melarang aku untuk sholat di negeri Babilonia. Itu adalah anak di Babil, yang disebutkan Babil adalah tempatnya tukang sihir. Tukang sihir Nabi Sulaiman adanya dulu di Babilonia. Maka orang dilarang sholat di Babilonia karena mal'unah, dilaknat. Kenapa dilaknat? Tempat orang sihir. Di Babylon, ya. Di Babilonia, di Irak. Wabilai qala hadatsana Ahmad bin Salah hadatsana Ibnu Wahb
akhwani Yahya bin Asar Ulayya Al-Hajjaj bin Syed Nabi sallallahu alaihi wasallam alim bimana Sulaiman bin Daud qala falamma kharaja minha makana falamma baraza. Itu kata lapasnya fi falamma kharaja menjadi falamma baraza. Wa bihi qala hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Muhammad haud wa hadatsana Musaddad qala hadatsana Al-Wahid an Amr bin Yahya Nabi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Musa bi hadithihi fa yahsibu amran an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-ardu kulluha masjidun il hammama wal maqbarata. Tanah semua bisa jadikan sholat. Dimana aja sholat boleh kecuali di hammam. Hammam artinya kamar mandi. Jangan sholat di kamar mandi karena tempat itu najis. Wal maqbarah kuburan yang sudah digali karena khawatir ada darahnya, ada najisnya. Bawainahi anis salati bima barikil ini. Larang salat di tempat orang angon tak. Tempat angon tak itu dilarang. Wabihi qul hadatsana Utsman bin Syaibah. Hadatsana Abu Muawiyah. Hadatsana Abdullah bin Razih. Abdul Hamid bin Laila. Al-Walid bin Asim qala Sela Rasulullah anis salati fi mabadikil ibli. Nabi dilarang salat di tempat orang naro kuda. Qala la tusallu fi mabadikil ibli. Jangan salat di tempat unta. Fa inna minasyaitani, karena itu dari setan. Wasila anis wal alamin. Pokoknya selalu biapina barokatun. Setelahnya itu berkah. Ini perbedaan salat di tempat onta dan salat di tempat kambing. Kambing boleh, karena kambing itu binatang yang jinak, yang kalau kita salat akan mengganggu. Onta, salat di kayak onta, takut nanti dia itu berontak, dia mengganggu orang yang salat. Tidak dilarang sholat di mabarik ibli. Babun Mada umarullahu bisolati. Kapan anak diperintahkan untuk sholat? Anak kecil, kita punya anak kecil umur berapa kita perintahkan mereka untuk sholat? Wabihi qala hadatsana Muhammad bin Sa'yani bin Tabai. Hadatsana Ibrahim bin Sa'id. An Abdul Malik ibn Rabi'ah ibn Sumrah an Abi Ajadi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam muru as-sabiyya bis-salati idza balagha sab'a sinina. Perintahkan anak untuk salat kalau umur 7 tahun. Iza belum asasina fatibu alaiha. Harus bertahun pukul kalau tidak salat. Anak kita umur 7 tahun harus kita perintahkan untuk salat. Dia nggak mau, jangan dia apain. 10 tahun wajib perintahkan untuk salat dan pukul di atasnya. Artinya pukul tidak harus mukul pakai kayu, mukul pakai apa aja, umpamanya mukul pakai duit, ya 10 tahun kita salat. Kalau pakai duit yang nggak mau salat, ini menandakan bahwasanya anak umur 7 tahun wajib kita bapaknya, walinya memerintahkan anak untuk salat. Udah 10 tahun harus mintakan untuk sholat. Diajak sholat,
Iya, tidak cerah. Iya, malah disuruh pakai kayu mukul. Ubi kalau ada sama Amir bin Syami, ini adalah sekali. Ada saya Ismail, anak Sawai dan Abi Hamzah. Kalau Abu Dawud, Samar bin Dawud, Abu Hamzah al-Muzani Asir Abi, an Amir bin Syahmin, an Nabi, an Jaddi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Muru awadakum bis-salati bana sabina." Perintahkan anak untuk sholat umur 7 tahun. Waktu umumnya dia pukul kalau udah 10 tahun. Pariku binahum bil mawajiyah, harus pisah tempat tidur. Udah 10 tahun jangan masih nyampur, pisah tempat tidur. Pasti umur kita kalau di rumah biar gedean, biar dia bisa tidur nyampur, jangan tidur misah. Obi kalau hadisnya saya itu nggak hadis, kalau hadisnya wakil. Hadis Dawud bin Sawad al-Misani isnadi wa anau wazila bihi wa iza zawwaja ahadukum khadimahu abdahu wa ajirahu wa lanzur ila ma dunasra wa barakor. Tambahannya, kalau mengawinkan budaknya atau ajirnya atau budaknya, maka jangan melihat antara surah dan rukbah, jangan melihat antara pusar dan lutut. Kalau Abu Dawud Imam Wakil Bismi Abu Dawud tadi si al-Hijab kalau Hamzah sampai selesai lagi. Wabi ilai kalau hadis Sulaiman Ibn al-Mahdi Qahnya Mewahdi Bani Isyam bin Sa'id, hadisnya Mu'adz bin Hamzah ibn Habib al-Juhani qala dakhala alaihi, qala berarti mata isli as-sabiyya, mata isli as-sabiyyu, kapan anak kecil harus melaksanakan sholat. Faqala kana rajulina yazuru an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi ditentang itu. Faqala idza min syamali pemulu bisolati. Kalau anak itu udah kenal yang kanan mana yang kiri, maka perintahkan untuk salat. Jadi kalau tangan kanan, tangan kiri udah tahu, tangan kiri yang ini, tangan kiri yang ini, perintahkan untuk salat. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim.
والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. وأما نفعه فعلى ما ذكرنا من شدة الحاجة للعبد إليه وبناء أمر العبادة كله عليه لا سيما علم التوحيد وعلم السر. فقد روي أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام فقال يا داود تعلم العلم النافع. فقال إلهي وما العلم النافع؟ فقال أن تعرف جلالي وعظمتي وكبريائي وكمال قدرتي على كل شيء، فإن هذا الذي يقربك إلي. وعن علي كرم الله وجهه أنه قال ما يسرني أن لو مت طفلا وأدخلت الجنة ولم أكبر فأعرف ربي، فإن أعلم الناس بالله أشدهم خشية وأكثرهم عبادة وأحسنهم في الله سبحانه وتعالى. Adapun manfaat ilmu, fa'ala ma dzakarna, niscaya ada di atas apa yang saya sebutkannya, min syiddatil hajati, yaitu sangat dibutuhkan, lil abdi ilaihi, bagi seorang hamba kepada ilmu, sangat butuh hamba kepada ilmu. Wa bina'i amril ibadati, dan untuk mendirikan urusan ibadah, kullihi, keseluruhannya, atas hamba, la siyama ilmu tauhidi wa ilmu sirri, apalagi ilmu tauhid dan ilmu sir, ilmu batin. Falaqad arwiya, maka demi Allah sungguh telah diriwayatkan bahwasanya Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam. Faqala, maka berfirman Allah, ya Daud, ta'allamil ilman nafi, ta'allam, pelajarilah akan ilmu yang memberi manfaat. Faqala, maka berkata Nabi Daud, ilahi wa ma ilmun nafi, ya Tuhanku, apa ilmu yang memberi manfaat itu? Faqala, maka berfirman Allah Ta'ala, an ta'rifa jalali, engkau mengenal keagunganku, wa 'azamati, dan kebesaranku,
wa kibriyai, dan juga kibria keagunganku, wa kamali qudrati, dan kesempurnaan kekuasaanku atas tiap-tiap sesuatu. Wa inna hadzal ladzi qaribuka ilayya, maka inilah yang mendekatkan engkau kepadaku. Wa an Ali, dan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, annahu qala, bahwasanya Sayyidina Ali berkata, ma yasurruni, tidak membahagiakan saya, tidak menyenangkan saya oleh bahwa saya mati masih kecil dan dimasukkan surga. Jadi nggak girang saya kalau matinya anak-anak belum ibadah masuk surga. Walam akbar, padahal saya tidak menjadi dewasa, nggak menjadi besar umur saya. Fa'arifa Rabbi, yang menyebabkan saya mengenal Tuhan saya. Fa inna a'laman nasi billah, maka bahwasanya yang paling mengetahui manusia dengan Allah, asyadduhum khasyatan, yang paling sangat hebat takutnya, wa aktsaruhum ibadatan, yang paling banyak mereka itu ibadahnya, wa ahsanuhum fillahi nasihatan, dan yang paling baik di jalan Allah nasihatnya. Ini adalah manfaat ilmu yang Imam Ghazali sebutkan, bahwasanya ilmu itu manfaat untuk hamba, terutama dalam menegakkan perintah agama. Makanya niat orang menuntut ilmu yang paling bagus untuk menambahkan takut kepada Allah, untuk lebih memperbaiki ibadahnya kepada Allah. Dengan niat itu, itulah yang namanya niat ngajinya ikhlas. Karena manfaat ilmu adalah supaya kita takut kepada Allah, supaya benar ibadah kita kepada Allah. Makanya kata Imam Ghazali, amma nafuhu, adapun manfaat ilmu, fa'ala ma dzakarna, maka atas dasar yang saya telah sebutkannya, bertambah takut kepada Allah, bertambah benar di dalam ibadahnya, bertambah dekat kepada Allah, bertambah bagus kepada Allah. Itu manfaat orang punya ilmu. Sebab kalau dia nggak punya ilmu, nggak ada takutnya sama Allah, nggak punya ilmu, belum tentu benar ibadahnya kepada Allah. Itu diantara yang disebutkan oleh Imam Ghazali. Juga wabina'i amril ibadah, dan untuk menegakkan, mendirikan urusan ibadah kullihi, keseluruhannya. Ibadah yang dikatakan maliyah, badaniyah, qalbiyah, itu nggak bisa sempurna melainkan dengan ilmu. Di sini la siyama, apalagi ilmu tauhid dan ilmu syirik. Ilmu tauhid, ilmu tentang mengesahkan Allah, ilmu akidah, dan ilmu syirik, ilmu batin, ilmu bagaimana kita tahu kerjaan hati kita, apa yang dikerjakan hati. Nah, seperti ikhlas, tawadhu, atau yang dikatakan takhliyah anil radha'il, tahliyah bil fawadil. Jadi bersihin hati dari sifat yang tercela, hiasi hati dengan sifat yang terpuji. Itu ilmu syirik.
Nah di sini salah satunya diutarakan tentang riwayat. Fakot rupiah, maka sungguh diriwayatkan bahwasanya Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Daud. Waqala ya Daud, ta'allamil ilman nafi. Hai Daud, pelajari akan ilmu yang manfaat. Ditanya Nabi Daud, Ilahi, mal ilmu nafi. Ya Tuhanku, apa yang namanya ilmu yang memberi manfaat? Kata Allah, Anta'rifa jalali, engkau mengenal jalali. Di dalam syarah dikatakan ittisafi bi sifatil kamal. Engkau kenal saya bersifat dengan sempurna. Apanya? Jalaliyah, keagungannya. Jamaliyah, kebagusannya. Jadi Allah kebesarannya sempurna. Jamaliyah, bagusnya Allah sempurna. Kebesarannya, sifat-sifat gagah, sifat perkasa, sifat kuat, itu sempurna. Jamaliyah, sifat yang bagus-bagus, kayak Allah pemaaf, Allah ridho, Allah tidak siksa orang sebelum diberikan kesempatan untuk tobat. Itu jamaliyah. Jadi jalali artinya engkau tahu bahwa saya punya sifat sempurna dalam keagungan dan dalam jamaliyah, kebagusan. Makanya nanti kalau orang sembahyang itu ikhlasnya ada dua macam. Ada tajallil jalal, ada tajallil kamal, ada tajallil jamal. Tajallil jalal berasa di hatinya kebesaran Allah yang maha gagah, maha perkasa, yang tidak terkalahkan, itu terasa di hati. Namanya jalal. Kalau jamal, sifat yang bagus-bagus, sifat pemaaf, sifat redha kepada hamba. Nah, ini kita wajib tahu bahwasanya Allah sempurna sifat jalalnya, sempurna sifat jamalnya. Agungnya maha sempurna dan bagusnya maha sempurna. Wa dzalika li'annaha min sifatil jami'ah. Karena itu semua adalah di antara sifat yang menghimpun, yang mencakup. Wa huwal muradu. Nah, itu yang dimaksud di sini jalal. Jadi engkau kenal kesempurnaan kebesaranku, engkau kenal kesempurnaan bagusku. Itu jalal. Wakila, ada paham kedua. Wakila yutlaqul jalal ala ma yuqal balil jamal kaqaulihim hadhihi sifatu jalalin wa hadha sifatu jamalin. Dikata disebutkan jalal itu atas apa yang lawanan jamal. Jalal keagungan, jamal kebagusan. Seperti hadis sifatu jalalin. Sifat ini sifat agungnya Allah. Ini sifat bagusnya Allah. Fayakunul murad sifatul jalal, maka yang dimaksud dengan sifat jalal itu adalah sifatul dalati alal batshi wal qahri. Sifat yang menunjukkan atas kegagahan, keperkasaan. Batshi asalnya merenggut. Allah kalau merenggut hambanya nggak ada bisa menahan. Kalau direnggut, melalui nyawa direnggut. Wa qaharul ibadah bil maut. Allah gagahkan hamba dengan kematian. Diambil nyawanya, nggak bisa nahan. Batshi cuma merenggut, menarik. Itu sifat batsud dan qahrun, gagah, itu namanya jalal. Ya. Kajabbarin, kajabbar. Jabbar kalau manusia itu diktator, memaksakan kehendak. Jadi walaupun
jelek, dia pasang orang suruh jelek. Itu jabbar, diktator. Wa muntakimun, penyiksa. Jadi orang ini kalau sifatnya penyiksa itu muntakim. Kalau Allah pantas. Itu yang dikatakan jalal. Wal murad bi sifatil jamal sifatud dalati halal pasti. Yang dimaksud sifat jamal, sifat yang menunjukkan keluasan rahmat. Allah kasih rahmat, kasih berkah, kasih maaf, itu namanya jamal. Jamal sitin wa rahmanin wa ghafurin. Nah, makanya antara jalal dan jamal ini agak berlawanan. Kalau jalan menunjukkan kegagalan Allah yang bila Allah siksa orang dan yang bisa menahan. Kalau jamal sifat yang bagus, memberi rahmat, memberi ampun. Nah, ini yang namanya jalal. Kita kenal sifat jalal Allah. Yang pertama, ya. Yang kedua, wa azamati. Kita kenal dan engkau kenal azamati, azamah, keagungan. Di sini dimanakan azamatu qadri. Engkau kenal kedudukan saya yang besar, atau qadri, nilai saya yang besar. An haddi wal miqdar, daripada batas dan ukuran. Jadi Allah besarnya nggak bisa diukur, nggak bisa dibatasi. Hanya Allahu Akbar, Allah yang besarnya tak terbatas. Kalau besar kita terbatas. Kamu orang besar, yang paling batasnya besar jadi presiden, kita nggak lebih dari itu. Besarnya dari, tapi kalau besarnya Allah nggak bisa terbatas, nggak bisa terukur kebesaran Allah. Itu yang namanya azamati. Qala Sayyidi Murtada, al-azamatu kaunu syai' fi nafsihi kamilan syarifan mustaghniyan. Kata Syekh Al-Murtada, azamahnya Allah adalah keadaan sesuatu dalam zatnya yang kamilan, maha sempurna, maha mulia, maha kaya. Kalau yang zatnya maha mulia, maha sempurna, maha kaya, itu namanya azamah. Jadi orang kalau kaya, pangkat juga, dihormati juga, itu ukuran Allah. Kalau Allah segalanya, ya. Allah kaya, dihormati, dan Allah mulia. Itu Allah. Kenal Allah. Ya. Ketiga, wa kibriyai. Kibriya an musyahadatil hawas. Kebesaran Allah yang nggak bisa didapat oleh panca indera. Kayak apa keagungannya yang nggak bisa dilihat. Zat Allah nggak bisa dilihat, nggak bisa diraba, nggak bisa didengar. Bahkan kata orang dulu mengatakan ada seperti tiada, tiada seperti ada. Mau dikata ada nggak kelihatan, mau kata nggak ada, tapi ada. Nah, ini saking agungnya sampai nggak bisa dilihat zat Allah, nggak bisa diraba. Wa idrakul uqul, bahkan akal nggak sampai, nggak bisa akal bayangkan kayak apa kebesaran Allah dan zat Allah. Makanya kata Abu Bakar, al-idrak al-azzu al-idrak idrak. Orang kalau merasa nggak mampu mendapatkan zat Allah, itu sudah mendapatkan hakikat iman. Karena akal nggak mampu untuk mendapatkannya. Itu yang namanya azamah, kibriya. Ya, al-kibriya kinayatun an kamalidzat. Kibriya adalah satu ungkapan untuk menyatakan besarnya zat, maha besar zat Allah yang enggak terbatas. Allahu Akbar, itu kibriya. Allah yang maha besar, zatnya yang tidak terbatas kebesarannya. Nah, ini tiga macam. Nah, jadi wa kamal kudrati, dan engkau kamal, mengenal kesempurnaan kekuasaan saya. Cukup kita lihat di surah Yasin. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun.
apabila Allah menentukan sesuatu, maka Allah katakan kun, jadilah, fayakunu, lalu jadi sesuatu itu, atau fayakuna, niscaya jadi sesuatu itu. Ini bukan Allah ngomong kun, karena kalau Allah ngomong kun itu adalah kalam. Kalam ta'alluqnya bukan ta'alluq taksir, tapi ta'alluq dalalah. Kalam itu tugasnya ngasih tahu. Nah kalau Allah kun ini bukan kun yang menjadikan, tapi kun ngasih tahu. Apa? Seukuran kita mengatakan kun, Allah bisa jadikan alam ini. Nah kalau kita ngomong kun berapa lama? Setengah detik. Kun sedetik. Allah bisa jadikan semesta sedetik. Kayak apa kekuasaan? Atau kun, semudah kita berkata kun, semudah itu Allah ciptakan alam. Kita mau kalau ngomong kun susah apa gampang? Itu kamal kudrati. Begitu sempurna percaya Allah, sedetik Allah bisa jadikan alam semesta, dunia akhirat. Sedetik Allah bisa jadikan apa yang dikehendaki. Nah, kita bikin rumah baru berdetik kira-kira. Nah ini kamal kudrati. Ya, semudah orang berkata kun, semudah Allah ciptakan alam. Ini susah payah ingin bekerja kita. Nah ini kenal kamal kudrati. Engkau kenal kesempurnaanku dan kesempurnaan kudrati, kekuasaanku ala kulli syai', atas tiap-tiap sesuatu. Fa inna hadzal ladzi yuqarribuka ilayya. Inilah yang bikin engkau dekat sama saya. Jadi kalau kenal jalalullah, kenal azamatullah, kenal kibriya Allah, kenal kamal kudratillah, itu berarti kita udah dekat sama Allah. Itu ilmu manfaat. Jadi kalau belum punya ilmu itu belum manfaat ilmu kita. Kata Allah kepada Nabi Daud. Yang kedua, wa an aliyin karramallahu wajhah. Dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, annahu qala, bahwasanya Sayyidina Ali bersabda, ma yasuruni, tidak menggembirakan saya. Ini fa'ilnya jumlah, al-lau mitu, tidak menggembirakan saya oleh bahwa saya mati kecil dan masuk surga. Saya nggak kira kalau mati saya masih kecil dan masuk surga. Jadi kalau sekedar masuk surga, saya nggak kira. Kenapa? Karena kalau saya mati kecil lalu masuk surga, saya nggak kenal Allah. Nggak kenal Allah. Karena hebatnya orang mengenal Allah. Tapi saya nggak gila. Jadi tidak menyenangkan saya oleh kalau saya mati kecil masuk surga. Walam akbur. Padahal saya nggak menjadi dewasa, nggak menjadi besar. Kenapa? Fa'arif Rabbi. Kalau saya jadi besar, yang menyebabkan saya kenal Allah. Kalau saya jadi besar, kenal Allah. Tadi kenal kibriyahnya, azamahnya, kenal sifatnya, kenal perbuatannya, kenal zatnya yang kita sudah bahas. Takuban itu, ya kenal zat Allah, kenal sifat Allah, kenal perbuatan Allah. Ini kalau nggak dewasa nggak bisa. Jadi saya nggak girang kalau saya meninggal kecil masuk surga, tidak menjadi dewasa. Kenapa? Kalau jadi dewasa, fa'arif Rabbi, saya mengenal Tuhan saya. Fa'inna ilman nasi billah asyaduhum khasyatan. Fa'inna a'laman nasi, maka maksudnya orang yang paling mengenal Allah di antara manusia, itulah asyaduhum khasyatan, paling hebat takut. Innama yakhshallah min ibadihil ulama, yang punya ilmu. Ilmu apa? Ilmu nafi tadi. Jadi yang paling kenal Allah, orang yang banyak takut. Itu yang paling kenal manusia dengan Allah adalah orang yang paling keras takutnya.
Wa aktsaruhum ibadah. Dan paling banyak mereka ibadah. Coba lihat orang komunis. Ada nggak takutnya sama Allah? Nggak ada. Karena nggak kenal Allah, nggak percaya lagi. Itu malah ada berita, itu sengaja dia sebarkan corona. Corona dari dulu nggak ada, demam corona dari dulu. Dia sebarkan apa? Pengen basmi manusia, supaya manusia tinggal 500 juta nanti tahun 2025. Katanya apa? Kalau orang punya jiwa pengen basmi manusia, ada nggak takutnya sama Allah? Ini komunis yang kenal Allah. Yang kenal Allah pun kalau salah nggak takut juga. Kayak orang Hindu, dia kan percaya Tuhan, Brahma Shiva, tapi kejamnya kayak apa? Kalau dia kenal Allah nggak gitu. Tapi kita lihat orang yang kenal Allah, orang Muslim, walaupun jumlahnya banyak, nggak pernah kejam sama yang minoritas. Padahal nggak kejam diri. Kayak yang di Australia, di mana Selandia Baru lagi sholat tembakin di Brondong, nggak mau balas. Israel malah timbul simpati. Itu masjid tempat yang di Brondong itu menjadi tempat yang penuh orang sholat. Ini kenal Allah. Jadi kalau orang Islam kenal Allah, makanya takutnya besar. Ya, kalau yang nggak kenal Allah, orang komunis, yang di luar Islam, yang percaya dengan Tuhan, yang tidak sesuai dengan Islam, itu nggak kenal Allah. Makanya takutnya nggak ada Allah. Ya. Wa aktsaruhum ibadatan. Kalau nggak kenal Allah, paling banyak ibadahnya. Wa aktsaruhum, paling banyak ibadahnya. Ini kalau kita kenal Allah, itu sedetik pun nggak mau lupa sama Allah. Syekh Junaidi mengatakan, saya kalau lupa Allah sedetik, nggak bisa saya tebus dengan 1 juta tahun ibadah. 1 juta tahun. Alfi sanatin fil ibadah. Sedetik nggak mau lupa Allah, karena kenal banget. Nah kalau kita dihitung dari pagi ke sekarang, banyakkan mana ingat sama lupanya sama Allah. Lebih banyak mana ingat sama lupa sama Allah. Nah ini kalau menyerupai berarti kenalnya kurang. Jadi orang paling kenal Allah, orang yang banyak ibadah, aktsaru ibadah. Wa ahsanuhum fillah, yang paling baik pada Allah SWT nasihatan. Nasihatan artinya memberi nasihat kepada makhluk. Jadi ya orang yang paling banyak nasihat makhluk itulah yang paling kenal Allah. Itu yang dikatakan khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang, itu nasihat. Inilah namanya ilmu nabi. Wallahu a'lam wa amma shiddatuha wa abdala Allah.